Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan teman-teman dari Grem, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol. Ada Kang Ayat. Ya. Gimana kabar Kang, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Dan satu lagi nih, Kang Supri. Alhamdulillah kabar sehat. Sehat, alhamdulillah. Kang Ayat ini salah satu pengusaha lokal yang saya kenal sih seperti itu ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih, terutama ada industri di lingkungan Kelurahan Grem, dan ada nggak sih efek untuk masyarakat Gremnya itu sendiri. Nah, menurut Kang Ayat nih sebagai pengusaha lokal, pertumbuhan apa ya, pabrik baru di Grem itu kan lagi banyak nih Kang. Bahkan ada yang besar yang rame. Sebut aja PT Lotte ya. Oh iya benar, yang lagi rame ya, rame di demo kali. Ya, oke sahabat Philip, mungkin terkait masalah industri di Grem khususnya gitu, memang saat ini lagi hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat kami gitu. Sebetulnya bukan Grem, bukan cuma Grem, jadi 3 wilayah di situ, ada Grem, ada Rawa Arum dan Warnasari. Memang ini saya dengar lagi hangat-hangat juga gitu. Cuman saya tidak berbicara ke situ dulu lah, karena tadi juga kan topiknya potensi gitu kan. Iya. Ya tentu kalau berbicara potensi sangat luar biasa. Di situ ada harapan dan tentu ada impian gitu kan. Harapan dan impiannya itu salah satunya saya sebagai pengusaha lokal tentu bisa diakomodir gitu kan, atau bisa saya ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut gitu, sehingga mungkin itu pun bisa jadi cerita, wow dulu itu saya yang bikin, ke anak cucu lah gitu kan. Mungkin dari sisi itu juga bisa. Terus yang kedua dari sisi income gitu ya, tentu ini yang menjadi harapan semua pengusaha itu kan, ingin ada cuan tentunya gitu, hasil yang positif gitu dari kegiatan tersebut. Berarti kan di sini ada potensi bisa mengangkat. Kalau Kang Ayat berarti ke subkonnya atau gimana nih Kang? Kalau untuk saat ini kayaknya subkon. Oh, subkon. Belum menkon. Oh, subkon. Berarti kan dari subkon sendiri bisa mengajak teman-teman di lingkungan Grem atau ya masyarakat sekitar untuk bisa bekerja di situ Kang? Harusnya iya. Ya cuman kalau menurut saya dinamika kadang kita ada saja mungkin yang dari luar atau yang dari mana gitu, tapi itu nggak masalah selagi aturan yang diberlakukan oleh user gitulah ya, oleh owner gitu, itu memang memenuhi gitu. Kita kena NKRI ya. NKRI itu kita tidak ingin lokal sentris gitu kan, karena kita juga punya impian, siapa tahu perusahaan saya juga bisa ikut berpartisipasi di wilayah lain gitu. Sehingga apabila kita terlalu wilayah sentris gitu, itu kayaknya nanti apa ya, kalau kita ketemu di daerah lain dibegitukan gitu, tentu kita pun akan merasakan dampaknya gitu. Mungkin itu aja kalau gitu aja. Jadi secara maaf nih, kalau ngebenturin dengan apa ya pendapat teman-teman yang lain, kalau Kang Ayat sendiri sebenarnya setuju dengan adanya pendirian pabrik Lotte Chemical Indonesia ya? Ya sangat setuju sekali. Pertama, ini program pemerintah, di mana pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi, ya kita ngambil sisi positifnya lah, karena memang ini kan tujuannya positif menurut saya. Tujuannya positif karena dengan berdirinya
suatu perusahaan yang nanti akan menyerap tenaga kerja yang begitu banyak gitu kan, ya mudah-mudahan sekali lagi warga lingkungan gitu, khususnya gitu dan umumnya warga Cilegon itu semua bisa masuk ke situ. Itulah harapannya begitu. Jadi kalau dari sisi manfaat itu tuh sangat bermanfaat lah. Artinya Sangat kita dukung. Ya. Gitu. Tadi kan sempat ngomong masyarakat yang dekat. Kang Supri, rumahnya paling dekat tuh kayaknya sepertinya di iya. Gerem Peni ya Kang? Gerempen nih. Gerem Peni. Gimana nih Kang? Pandangan sebagai masyarakat yang paling dekat dari pabrik Lotte. Kalau saya pribadi ya berharap itu dari pihak Lotte, tolonglah perhatikan ring 1. Ya. Terutama ring 1 Gerem itu kan RT 02 RW 04 Pak. Di mana akses utama keluar masuk jalan semua kegiatan mereka itu ngelewatin RT kita. Jangan sampai tebang pilih lah. Gitu. Sudah ada komunikasi dari pihak perusahaan? Mungkin lewat RT kan ya. Oh lewat RT kan? Setidaknya kan wajar sih kalau ring 1 ya. Apalagi yang dekat kendaraan juga setiap hari lewat dari situ gitu. Ya pasti tuh debu sama kebisingan tuh polisi. Kerasa ya. Berarti sekarang harus bisa menikmatin. Setiap hari ada debu, ada kebisingan. Alhamdulillah sih sudah terbiasa. Udah sudah terbiasa. Akhirnya dengan keterpaksaan. Nah ini kan udah ngerasain debu, kebisingan. Untuk masyarakat di sekitar tetangga lah, tetangga Kang Supri, gimana? Apakah sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja atau masih sekedar menonton aja gitu? Sebagian udah, alhamdulillah udah pada kerja. Dan mudah-mudahan ya semua warga itu bisa kerja semua. Bagian apa sih Kang? Ngerjain apa gitu? Sementara ini paling jadi helper aja sih tenaga kerja lokal itu. Nggak ada yang skill, paling skill itu mentok welder. Nah helper juga kan setidaknya bisa ini ya, kerja untuk mendapatkan penghasilan. Ada keinginan lebih pasti untuk di masyarakat sekitar nih. Apakah cuman untuk mendapatkan pekerjaannya saja gitu? Mungkin Kang Ayat yang mau. Ya. Jadi sahabat Wilip online, mungkin untuk saat ini sih kita acuannya itu kan membuat suatu proyek itu kan ada tahapan-tahapan. Yeah. Itu mungkin saat ini kenapa tadi yang disampaikan oleh saudari kita Kang Supri masih banyaknya itu di helper atau dan sebagainya ya. Karena memang tahapannya lagi seperti itu. Yeah. Tahapannya itu sekarang ini lagi pemadatan jalan gitu kan, terus panjang gitu. Ya akhirnya jenis pekerjaannya pun sama tugas pekerjaannya pun jadi disesuaikan dengan jenis dari pekerjaan tersebut. Karena saat ini tahapannya juga yang dibutuhkan itu. Iya betul. Tahap pembangunan kan. Tahap pembangunan. Iya. Iya. Berarti untuk tahapan selanjutnya ini kan proses pembangunan itu akan banyak menyerap tenaga kerja nggak sih Kang? Sangat banyak sekali. Kalau saya dengar itu berapa ya itu ya? Berapa itu? Pemancangan itu 35.000. Iya. 35.000. 35.000. Ini kan proses pembangunan kan? Iya. Pembangunan fisik pabrik. Dari nol lah. Dari nol. Ya saya mohon maaf nih karena nggak paham gitu. Project 5 tahun kalau nggak salah kurang lebih ya. Iya. Proses pembangunan pabrik itu membutuhkan waktu 5 tahun. Kurang lebih. Lama juga ya. Lumayan ini. Iya. Nah itu kan berarti tahapannya dari ya kalau bikin rumah kan ada fondasi. Betul. Saya tidak tahu deh kalau di industri itu tahapannya seperti apa. Ya mungkin tahapannya sih memang sudah kalau di presentasi udah berapa persen ya dari curtain fill ya kan, terus dari pengurukan, terus dari
apa namanya, mendatangkan pasir ya saat ini, pemadatan dan sebagainya. Kayaknya benar sekitar 15 sampai 20% kayaknya mungkin kurang lebih. Kalau 1.000-nya aja bisa terserap aja. Lumayan ini mengurangi pengangguran di Kota Cilegon. Iya, makanya ya mudah-mudahan ya harapannya itu kan sejalan juga dengan program eh, pemerintahan Kota Cilegon, yakni ingin membuat zero pengangguran ya, 0% kalau bisa gitu. Cuma kayaknya susah sih kalau 0%. Ya minimal tadi itu ada minimalisir lah gitu, meminimalisir Ada usaha pengangguran. untuk Ada usaha, dan sebetulnya prospek untuk katakan menyerap tenaga dari Cilegon ini potensinya udah di depan mata. Nah itu, Iya. sekarang kan bagaimana dari pihak pemerintahnya ini memberikan dukungannya seperti apa, Ya. pengusaha lokal di sekitarnya juga bisa berperan atau tidak, sehingga ya teman-teman yang belum kerja ini bisa terserap di situ. Mungkin seperti itu nggak sih Kang? Iya, iya memang harus juga, ini harus juga dari pihak eksekutif itu ya turun tangan. Ya konteksnya turun tangan itu bukan mengintervensi dalam hal pekerjaannya, tapi memberikan masukan gitu ya, mungkin melalui apa gitu yang menjadi kewenangannya untuk dilakukan gitu ya. Suatu contoh bisalah memfasilitasi, salah satunya itu mungkin pengusaha juga difasilitasi, dipanggil dengan perusahaan gitu kan, sehingga dari pertemuan tersebut tercipta suatu iklim yang bisa saling gitu. Artinya pihak perusahaan dalam hal ini mungkin Menkon lah, saya sebut Menkon aja karena kan biasanya kalau owner kan sudah lepas tangan ya, gitu kan, udah diserahkan ke Menkon. Ya bagaimana gitu biar masyarakat Cilegon ini bisa terserap, begitu caranya. Tentu kan ini kan harus dengan ketemu gitu, Iya. kan, diurai apa sih gitu. Kalau umpama ada pekerjaannya apa, dan kita sebagai, khususnya saya gitu ya, yang selama ini paling bisanya masih ngesub gitu kan, ya kita nanti mensinkronkan gitu dengan jenis pekerjaan yang ada. Ada ide yang bisa ditawarkan oleh Kang Ayat nih? Ya ide saya sih ya tadi itu, mudah-mudahan dari pihak eksekutif atau mungkin Bapak Dewannya, dari legislatifnya, ini satu padu gitu, satu suara, dan mendukung gitu program bagaimana meminimalisir pengangguran ini. Nah, Itulah itu. idenya ya, salah satu ya tadi itu dengan memberikan suatu dorongan gitu, dorongan yang sesuai dengan kapasitasnya ya, baik eksekutif atau legislatif, sehingga akhirnya muncul oh ini perusahaan yang katakan bisa menyerap tenaga lokal begitu. Nah itu berarti kan kembali lagi nih, apakah legislatif sama eksekutif ini bisa mengawal? Karena kan ada investasi yang luar biasa besar. Kalau tidak bisa kita ambil, jangan sampai ya kita cuman lagi-lagi jadi penonton gitu. Ya minimal pekerjaan bisa menyerap banyak tenaga kerja lah gitu. Iya. Kalau Kang Supri masih kerja atau lagi apa nih? Lagi nganggur? Kebetulan saya masih kerja. Terus saya juga punya perusahaan. Widih. Perusahaan kecil. Ya sesuai kapasitas saya juga berharap di Lotte itu perusahaan saya bisa masuk sesuai kapasitas saya. Kalau kira-kira saya bisa mengerjakan, ya saya kerjakan kan gitu. Wih mantap, ternyata punya perusahaan juga. Ada perusahaan kecil. Kok nggak ngajak-ngajak sih ya? Dia bergerak di bidang apa nih Kang? Supply. Supply. Nah itu kan nanti akan kebutuhan dari pembangunan itu bisa lewat Kang Supri.
Harapannya tentu itu kan. Harapannya itu gitu. Nah tinggal ini nih, ada nggak sih untuk para pelaku usaha, pengusaha lokal untuk mendapatkan setidaknya ada jaminan dari pemerintah atau ada yang mengawal gitu tuh, sehingga ini sekali lagi kan investasi besar, jangan sampai ya lagi-lagi masyarakat Cilegon menonton gitu, padahal kita lagi dihadapkan sebuah masalah pengangguran masih tinggi di kota Cilegon gitu. Kayaknya kalau Kang Ayat mah udah banyak anak buahnya nih. Ya, kalau pada prinsipnya ya memang itu harus dikawal ya, makanya dengan hiruk pikuk tadi katanya ada demo dan sebagainya, ya itu pun menurut saya ya sah-sah saja dilakukan gitu kan, di negara yang memang menjunjung tinggi demokrasi gitu kan, atau menyuarakan pendapat, itu sah-sah saja. Cuman memang yang harus diluruskan gitu kan, sekali lagi jangan sampai menkonnya kita demo gitu, setelah dikasih pekerjaan ya kan, yang nanti dari pekerjaan itu bisa menyerap harusnya tenaga lingkungan yang diutamakan, tapi malah ini diselewengkan oleh oknum pengusaha lokal ini. Penyelewangan dalam arti apa nih? Ya, jadi begini, saya sedikit punya pengalaman gitu ya, tapi ini kaitannya di tempat saya di Gerem gitu ya. Dulu di Gerem itu ada pembangunan tangki di PT apa? Popak ya, iya, iya itu menkonnya JGC gitu. Cuman yang saya amati itu banyak orang yang dari luar gitu. Polanya sama gitu seperti yang ada di Lotte saat ini, demo gitu kan, di demo, tapi setelah nanti dari demo ini buahnya jatuh kata Pak Supri gitu kan, malah maaf gitu, ini disalahgunakan oleh oknum gitu yang dipercaya ini. Disalahgunakannya seperti apa sih kan begitu ya? Kalau yang saya amati dan saya mendapatkan informasi itu adalah bagaimana masyarakat ini dipanggil betul gitu. Cuman Anda saya bayar sekian. Nah, berarti kan masalahnya di pengupahan. Karena pengupahannya itu tidak memenuhi katakan standar gitu atau umumnya gitu. Lah akhirnya banyak yang balik kanan. Rame lagi. Balik kanan. Jadi memang desainnya ini sama oknum ini didesain memang seolah-olah itu bahwa dia sudah mengakomodir. Masyarakat ini sudah diakomodir begitu. Tapi padahal disiasati lagi dengan pengupahan yang kecil. Akhirnya dengan sendirinya masyarakat ini mengundurkan diri. Barulah akan dipanggil yang dari luar-luar. Bahkan dari Jawa ya, dari Jawa. Dan itu terjadi lagi di pelebaran di PT MFI Taise, menkonnya Taise Polintan ya. Itu berapa ratus itu pekerja yang dari luar. Konsepnya sama, di demo dulu. Yang ngedemo masyarakat sini. Tapi yang menikmati justru yang dari luar. Aduh. Lah ini makanya harapan saya ya jangan sampai, tapi yang ya ini mencerita ya gitu kan. Ya mudah-mudahan harapan saya ini tidak berlaku di Lotte ini gitu. Jangan sampai masyarakat kita yang demo gitu kan, tapi setelah nanti hasilnya ada gitu, malah maaf gitu, teman-teman oknum LSM nanti malah yang banyak berperan, seolah-olah dia menjadi seorang pengusaha, dia punya kuota, kalau Anda mau bisa masuk kerja di sini lewat saya
gitu kan. Ya, jadi sekali lagi ini yang harus menjadi PR kita bersama untuk kontrol. Sekali lagi dengan adanya demo itu ya saya sah-sah saja gitu, walaupun saya tidak ikut demo ya gitu, walaupun saya tidak ikut demo, tapi pada prinsipnya apabila itu benar dilakukan, menyuarakan masyarakat, suara masyarakat, ya tentu sah-sah saja itu dilakukan. Tapi sekali lagi harus ada nih kontrol, sehingga pas nanti endingnya, karena saya yakin dikasih. Nah, di sini ada nggak yang berani mengontrol teman kita sendiri? Nah itu, jangan ada penyelewengan lagi. Oh iya dong. Ini mah bukan penyelewengan, selingkuh. Iya, ini memodus kalau menurut saya. Ini modus gerakan masyarakat dulu, ya kan, Menkon memberi, tapi setelah itu kitanya nggak amanah, kitanya sebayar-bayarnya, contohnya gitu. Kalau yang sudah berjalan itu, contoh kayak Taise, seperti itu. Kenapa orang Grem itu tidak bisa terserap? Jangankan terserap secara maksimal, presentasinya pun bisa kita presentasikan gitu. Kecil banget ya. Ternyata di pengupahan yang tidak memadai, sehingga akhirnya masyarakat masih mending mundut tangkil daripada dibayar 90 pitu kan. Waduh. Begitu. Berarti ini banyak masalah sebenarnya kalau kita bicarakan lagi ya, kupas lebih dalam lagi. Pengupahan, ada peran oknum LSM. Iya, jadi ini mudah-mudahan ya melalui katakan sahabat Willip online ini bisa didengar nih. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak pemerintah juga, pemerintah kita saat ini Pak Heldi ini udah baik loh, udah bagus kalau menurut saya. Kenapa? Gitu. Ya bagusnya sangat responsif gitu, mendengar katakan keinginan masyarakat. Tapi sekali lagi ya dihianati dengan tadi itu. Gitu. Tatkala tidak terserap, pemerintah nanti yang disalahkan. Padahal tadi itu oknum gitu. Oknum gitu. Aduh. Iya, ini kenyataan loh, ini kenyataan. Gitu. Dan itu terus maksudnya terus berulang. 2 kali sudah. Ya mudah-mudahan ya sekali lagi saya sebagai harapan saya sebagai masyarakat lingkungan sekitar gitu ya Grem khususnya, ya mudah-mudahan tidak terulang lah yang sudah. Makanya saya sampaikan ke Pak Supri selaku orang katakan ring 1 ya Pak Supri gitu. Tolong waspada Pak Supri dan dikawal ini. Silakan umpama ada masyarakat yang demo ya saya enggak nyuruh dan tidak melarang gitu kan. Tapi sekali lagi apabila nanti itu ada ending dan diberikan kesempatan, tolong dikawal pengupahannya. Sudah sesuai enggak nih? Gitu tuh. Dan saya tuh inginnya pemerintah juga turun tangan. Tatkala ada subkon gitu ya, yang melakukan pengupahan di luar dari standar yang diperwalkan oleh pemerintah itu harus dievaluasi izinnya. Bila perlu gitu. Artinya untuk apa? Untuk efek jerah lah. Efek jerah harus ada ketegasan. Oh iya. Benar. Ini yang jadi masalah. Ini biang korok emang di sini. Bukan masalah lotenya enggak juga menurut saya, tapi ini malah pendapat ya, sekali lagi pendapat. Dan saya berani dikonfrontir dengan manapun, saya berani, nggak masalah. Dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan, itu, dan saling mengingat-ingatkan dalam kebaikan, itu aja. Siap, menarik sih ini. Pengen ngobrol lebih banyak sama Kang Ayat, cuman waktu juga nih. Karena waktu yang terbatas juga, mungkin ada statement closing nih. Siap. Terakhir apa yang bisa disampaikan Kang Ayat sama Kang Supri? Kalau saya sih harapan saya gitu sebagai pengusaha lingkungan gitu, ya mudah-mudahan sekali lagi pihak Lotte, karena sekarang ini yang lagi hangat Lotte ya, oke lah, saya ini objeknya Lotte aja gitu kan. Ya harapannya tentu bisa mengakomodir lah kayak
pengusaha-pengusaha model saya contohnya begitu kan yang masih belajar gitu kan. Tapi jangan diragukan kalau terkait kemampuan bisa dites kan begitu. Nah, itu. Artinya tetap kita profesional, yang kita depan itu profesional gitu kan. Ya tentu harapannya sama dengan yang lain, ingin diakomodir, kita ingin berpartisipasi ini, mudah-mudahan bisa diakomodir begitu, sehingga dari saling ini kita pun sama akan mengakomodir ke pekerja lingkungan gitu, kita akan memprioritaskan lingkungan gitu. Kalau saya, tekad saya seperti itu, insya Allah kayaknya selagi masyarakat lingkungan saya ini benar, artinya benar dalam artian mempunyai kapasitas untuk pekerjaan itu, dan melalui tentu saya juga rekrutmen, nggak asal rekrutmen, tentu saya akan memperlakukan SOP rekrutmen perusahaan saya juga, tentu ada ya umumnya lah gitu, mungkin ada apa namanya itu interview dan sebagainya gitu kan. Insya Allah lah, kalau saya harapannya ya pihak Lotte juga bisa mendengar nih melalui Podcast sahabat Willip. ya, podcast ini sahabat Willip Online ini, mudah-mudahan gitu bisa mendengar, tolong gitu bagi Menkon gitu, berhati-hatilah dengan subkon atau pekerja apa namanya pengusaha lokal yang tidak mengedepankan ya tadi itu ya ini ke masyarakat gitu. Siap. Kalau Kang Supri nih Silakan, gimana? Kang Supri. Oh ya, mungkin harapan deh apa gitu. Harapannya ya mohon diperhatikan lah masalah ke lingkungan ya, misalnya polusi udara, apa suara segala kebisingan itu kan makin cukup mengganggu. Dan harapan kedua itu mudah-mudahan pihak Lotte itu mempermudah pengusaha lokal lah untuk berkecimpung dalam pembangunannya. Itu aja. Siap. Wah, singkat nih. Karena Kang Supri ini langsung yang merasakan bagaimana Sabanari kebisingan, debu-debu dan segala macam. Berisik. Baik, terima kasih nih Kang Ayat, Kang Supriyadi udah berbagi cerita. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini juga akan membuahkan hasil dan manfaat. Amin, amin. Ya. Amin. Sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.